Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Menurut Anda, koruptor itu jenis manusia yang punya hati nurani atau tidak ya? Saya tadinya tidak terlalu percaya ya soal ini bahwa mereka ini, para koruptor ini adalah manusia yang tidak punya hati nurani. Serusak-rusaknya mereka itu, sebejat-bejatnya mereka, tapi sebagai manusia saya yakin dalam lubuk hati yang paling dalam mereka itu tetap juga punya nurani, punya standar mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang haram dan halal. Mereka masih juga punya empati, gitu, punya semacam perasaan bisa merasakan kesusahan orang lain, tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Itu tadinya yang saya pikirkan semacam itu. Ini cara berpikir yang saya kira penting kita kembangkan, yakni positive thinking. Jadi mereka ini kan meskipun koruptor itu kan ya mereka sempat khilaf lah, kemudian melakukan kesalahan. Ya malumlah kalau kebanyakan kan para koruptor ini mereka mendapat amanah, jadi jabatan yang sangat tinggi, diberi amanah juga anggaran yang sangat besar, melihat anggaran yang besar lalu lalang dan kemudian banyak sekali orang-orang yang mendapatkan proyek untuk itu, mereka juga tergoda, apalagi kemudian diiming-imingi. Jadilah mereka kemudian terjerembab dalam perbuatan nista itu. Tadinya saya berpikir begitu, tetapi kemarin ketika saya menyimak nota pembelaan dari mantan Mensos Yuliari Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta, saya menjadi berpikir ulang. Jangan-jangan memang orang-orang yang sudah menjadi koruptor itu sudah kehilangan nuraninya, kehilangan empatinya. Kasus Yuliari Batubara ini kan betul-betul membuat kita mengelus dada ya. Dia ini jangan lupa dia adalah wakil bendahara umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini partai yang selama ini mengklaim sebagai partainya Wong Cilik. Nah, bansos ini kan adalah dana yang disediakan oleh pemerintah, dialokasikan oleh pemerintah dari dana utang, APBN kita kan sekarang ditambah oleh utang, itu agar para Wong Cilik itu mendapat bansos. Mereka tidak semakin menderita di tengah pandemi. Ya ternyata malah dikorupsi. Ini betul-betul sebuah ironi. Kader partai Wong Cilik dan dia menilap bantuan Wong Cilik. Mensos ini kan oleh konstitusi, oleh negara dia diamanati untuk membantu fakir miskin dan kaum duafa. Itu begitu bunyi konstitusi kita, bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Nah, karena itulah ketika menyimak pembelaan Yuliari Batubara di Pengadilan Tipikor hari Senin kemarin, tanggal 19 Agustus lalu, itu saya hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan menggeleng tiada henti. Oke, mari kita simak apa sih yang membuat saya menggeleng-geleng dan hanya bisa menarik nafas dalam. Mari kita simak apa sih yang membuat saya hanya bisa menarik nafas dalam dan menggeleng-geleng tidak henti. Yuliari Batubara ini menyampaikan nota pembelaannya seperti ini. Ini beritanya saya kutip dari Antara yang juga dimuat oleh kompas.com. Ini kutipan langsung dari Yuliari ya. Oleh karena itu, permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil-kecil, serta permohonan keluarga besar saya kepada Majelis Hakim yang mulia. Akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan. Anda nggak salah dengar, itu kalimat yang diucapkan oleh Yuliari Batubara dan kembali saya bacakan. Putusan Majelis yang mulia akan teramat besar dampaknya bagi saya, terutama anak-anak saya yang masih di bawah umur, dan masih sangat membutuhkan peran saya sebagai ayah mereka. Yuliari juga menyebut bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk melakukan tindak korupsi. Sebagai seorang anak yang lahir dan dibesarkan di tengah keluarga yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan, dan tidak pernah sedikit pun saya memiliki niat atau terlintas untuk korupsi. Yuliari menuturkan kepada Majelis Hakim bahwa dirinya itu berasal dari keluarga yang mengabdi di dunia pendidikan. Ini maksudnya tentu kalau orang aktif di dunia pendidikan tidak mungkin korupsi lah. Latar belakang itu sambungnya membuat ia bersikap kooperatif kepada KPK. Keluarga saya sejak dulu aktif di bidang pendidikan, khususnya pendidikan menengah. Keluarga saya adalah salah satu pendiri Yayasan Pendidikan Menengah yang sudah berusia puluhan tahun di Jakarta dan sudah menghasilkan ribuan alumni. Latar belakang ini yang membuat saya dengan penuh kesadaran menyerahkan diri ke KPK untuk menunjukkan sikap kooperatif saya terhadap perkara ini. Itu tadi pembelaan Yuliari Batubara di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sepakat dengan pembelaan Yuliari?
Kalau ini urusannya personal ya, hanya dilihat dari kacamata dari Yuliari, apalagi tadi dia menyatakan anak-anaknya masih, di bawah umur, juga istrinya, keluarga besar yang berharap dia dibebaskan, ya kita, sedikit banyak tersentuhlah, dengan pembelaan tadi. Pastilah Anda juga akan bersimpati, ada istri, ada anak-anak, ada keluarga besar, ada kehormatan keluarga yang dipertaruhkan, dan mereka yang paling penting ini seperti dikatakan oleh Juliari tadi, sudah, sempat kehilangan, dia sebagai kepala keluarga. Jadi, apalagi kalau kemudian nanti pengadilan menjatuhkan vonis, sama dengan tuntutan jaksa, yakni 11 tahun penjara atau bahkan bisa lebih berat, ya maka mereka akan lebih lama lagi kehilangan Juliari sebagai orang tua. Anak-anak yang sekarang masih di bawah umur nanti mungkin beranjak, sudah remaja atau bahkan ada yang sudah mulai dewasa. Tapi pertanyaan kita kepada Juliari, pernahkah dia mencoba menempatkan dirinya sebagai wong cilik, sebagai rakyat kecil? Fakir miskin dan duafa yang dirugikan akibat ulahnya. Oke, kalau kita ikuti versi dari KPK ya, Juliari itu didakwa menerima gratifikasi sebesar 17 miliar rupiah. Angka sebesar itu merupakan potongan fee sebesar Rp10.000 dari jutaan paket yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Masing-masing paket nilainya Rp300.000. Berapa total jumlah paket yang dipotong Juliari? Jumlahnya itu 1.700.000 paket. Ini dengan asumsi benar seperti yang dia katakan bahwa dia memotong setiap paketnya Rp10.000. Itu kalau benar kalau cuma menerima suap sebesar 17 miliar. Padahal sejumlah investigasi dari berbagai media dan lembaga-lembaga masyarakat anti korupsi menyebutkan ada kemungkinan sampai triliunan rupiah. Masuk akal kalau sampai triliunan karena angka bantuan sosial itu sampai ratusan triliun. Itu angka yang dialokasikan, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk perlindungan sosial. Oke, baiklah, kita pakai data resmi saja ya. Kalau ada 1.700.000 paket yang dia potong dengan menggunakan logika Yuliari tadi, ada istri dan 2 orang anak yang harus ditanggung, maka total ada 6.800.000 orang fakir miskin yang menderita karena ulah Yuliari. Mereka tidak bisa makan atau setidaknya jatah makanannya berkurang karena ulah Yuliari dan gerombolannya. Saya perlu menyebut gerombolan ini karena angka fee 10.000 itu kan hanya pengakuan dari Juliari. Padahal sejumlah investigasi juga menyebutkan nilai bansos yang Rp300.000 itu ketika sampai ke tangan mereka yang berhak itu nilainya kurang dari 200.000. Ada yang menyebutnya sekitar 180.000. Ini kan jadi di luar Juliari banyak sekali potongan-potongan yang dilakukan oleh para pejabat, para kroni. Kita tahu kan ada sejumlah anggota DPR dari fraksi yang sama dengan Juliari disebut-sebut juga menerima paket bantuan sembako ini. Mereka menerima proyek untuk paket bantuan sembako ini. Jumlahnya juga jutaan. Kita sekarang kembali lagi bertanya kepada Juliari. Pernah tidak ya Juliari berpikir tentang jutaan orang lain yang haknya dia rampas itu? Makanan yang harusnya ada di piring rakyat miskin, wong cilik ini dirampas oleh Juliari. Dan untuk apa? Itu untuk sekedar gagah-gagahan saja, karena disebutkan bahwa Juliari menggunakan dana potongan atau fee bansos itu untuk menyewa pesawat. Ini menyewa pesawat ketika dia berkunjung ke daerah. Ini sebagai menteri, pejabat tinggi negara keren banget ya. Dia bisa menggunakan pesawat pribadi, tetapi sebenarnya pesawat pribadinya itu bau bansos. Coba apa setara membandingkan penderitaan Juliari sekarang yang dia ingin segera diakhiri oleh majelis hakim dengan nasib jutaan rakyat miskin yang ada di Indonesia.